Akhirnya Nineten mengeluarkan sepatu trail run terbarunya. Ini dia, Yuza Speedcoat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabar kalian? Lama banget kita tidak berjumpa. Rasanya kangen sekali saya mereview sepatu, dan akhirnya Nineten mengeluarkan sepatu terbarunya series Trail Run. Karena di akhir-akhir ini banyak sekali event-event trail run nih. Sudah mulai pada membuat event-event ya, termasuk di daerah kelahiran Mas Joni di Purwokerto. Baru aja kemarin ada event trail run nih di Gunung Slamet ya, di Baturaden tuh. Terus juga di Solo juga banyak banget event-event trail, dan terbukti dari customer yang datang ke toko juga sudah mulai banyak yang menanyakan sepatu-sepatu trail. Nah, akhirnya Nineten mendengarkan keluh kesah kalian nih, dan dipercepat sih, dan akhirnya langsung Nineten itu mengeluarkan sepatu trail run-nya, dan ini model terbarunya. Dia mengeluarkan sepatu yang dinamakan Yuza Speedcoat. Nih, kalian lihat sendiri looks-nya ini, tuh kelihatan keren banget ya, Hols ya. First impression saya kalau melihat sepatu ini sih memang sepatu boot banget, sepatu gunung banget. Jadi kalau boleh saya menilai desain sepatunya ini, mungkin saya di angka 8,5/10. Sudah oke, sudah bagus, cuman menurut saya yang bikin agak kurangnya itu perpaduan warnanya sih. Terlalu memaksa banget antara warna orange, terus warna Tosca, warna hitam. Tapi nggak apa-apa sih, masalah desain kan relatif ya, Hols ya. Nah, menurut kalian gimana desainnya ini? Tulis di kolom komentar. Di bagian upper luarnya ada logo Nineten-nya. Terus di bagian belakangnya ada Speedcoat, ada tulisan Speedcoat biar memperkenalkan nama sepatunya ini. Nah, terus di ujungnya ini ada logo Nineten kecil ya. Ini di bagian lidah sepatunya. Terus di lidahnya ada tulisan Nineten Trail. Jadi memberitahu ke kalian bahwa sepatu ini DNA-nya sepatu trail run. Terus di bagian belakang sini ada logo Nineten yang sama, menggunakan hitam juga, jadi agak nyaru gitu. Terus di bagian belakangnya ini seperti series sepatu-sepatu yang menggunakan Repin Foam ya, kayak Hana, Genzoran, terus Kanzaki dan lain-lain. Ada logo 910-nya di bagian belakang midsole-nya. Terus untuk outsole-nya dia menggunakan perpaduan antara warna orange dan warna Tosca. Uppernya ini menggunakan upper mist yang tentunya sirkulasi udaranya juga ada dan cukup baik, tapi lebih rapat ya, lebih padat, lubang itu lebih kecil-kecil. Karena apa? Supaya tidak gampang kemasukan batu-batuan. Kalau kegedean seperti Solar atau seperti Speed Station gitu kan mungkin agak kurang nyaman ya, nanti jadinya batu, terus kerikil, semut segala macam masuk semua ke sepatu, malah repot nanti. Jadi sepatunya semakin berat. Nah, ini amaze-nya jadi nggak begitu lubang-lubangnya nggak begitu besar, tapi ada sirkulasi udaranya juga. Jadi ini bukan anti air ya atau waterproof. Jadi ini tidak kalau kalian pakai sepatu ini di cuaca hujan atau becek itu akan ada serapan air yang masuk, akan ada air yang masuk ke sepatu kita. Jadi kaos kaki itu bakal terasa basah juga gitu di dalamnya kalau pas hujan atau pas becek gitu medannya. Nah, di bagian depannya sini ada toe protect-nya ya. Ada toe protect-nya. Ini menggunakan bahan Hyperweb yang menggunakan bahan TPU ya. Terus di tengahnya sini ini kayak tulisan N gitu ya. N atau M ini. Yang hitam ini juga menggunakan bahan Hyperweb. Ini tujuannya ini untuk membuat kerangka sepatunya dan melindungi juga si punggung kaki kita, Hols. Gitu. Ada fungsinya juga nih, selain membuat desainnya ini semakin bagus ya, ada variasi desainnya.
si Hyperwave ini juga melindungi punggung kaki kita sebenarnya. Nah, terus juga di bagian belakangnya ini dia agak sedikit keras, jadi melindungi tumit kita atau belakang kaki kita ya. Ada namanya heel counternya juga. Jadi ini lumayan tebel dan juga nggak begitu kaku sih. Jadi masih elastis, masih nyaman dan masih enak banget nih ketika kita pakai untuk lari, dan fleksibilitasnya si kaki kita ketika pakai sepatu ini agak ada sedikit nilai comfortnya atau nyamannya. Terus juga dikombinasikan dengan insole yang terkenal nyamannya, yaitu insole dari Impulse Foam yang terkenal nyaman banget nih dipakai di hampir semua sepatu running 910 ya, pakai Impulse Foam. Jadi dia tuh membentuk mangkok seperti wadah ya, seperti yang sering kita bahas, kenyamanan dari Impulse Foam ini. Terus di lidahnya ini dia juga nggak terlalu kaku banget, jadi nggak begitu mengganggu banget ketika kita lagi explore, lagi lari di alam, itu nggak begitu ganggu banget ke kaki kita. Di talinya ini juga tali pipih, jadi panjangnya pun ketika saya nyoba pakai sepatu ini juga nggak terlalu panjang banget dan nggak terlalu pendek. Tapi untuk kelasnya sepatu running itu termasuk agak sedikit panjang ya, karena bener-bener dia itu mau menyesuaikan kaki kita tujuannya. Terus juga di sini nih ada fitlocknya nih. Nah, kalau kalian lihat hampir sama sebenarnya, sepatu running semua ada fitlocknya, cuman ini nih agak sedikit di style agak sedikit panjang supaya kita bisa lebih maksimal dalam mengikat. Terus nanti kalau kepanjangan ya biasanya itu kalian bisa potong sendiri atau bisa diselipin di bagian atasnya sini nih. Nah, di bagian tengah-tengahnya sini gitu Halls. Yuza Speedcoat ini menggunakan teknologi yang ya mungkin kalian sudah pada tahu lah, teknologi dari Rapid Foam. Nah, ini menggunakan bahan dari Quantum. Quantum itu dia terkenal empuk, bouncy juga. Tujuannya apa? Yuza Speedcoat ini masukin teknologi midsole-nya ini memilih midsole Rapid Foam. Mungkin kalau kalian lihat di Gaze Ekiden ya, itu cukup berhasil, dan responnya juga dari teman-teman yang sudah nyoba sepatu itu juga cukup baik, dan tingkat kenyamanan, comfortnya itu ada, jadi empuknya dapat. Akhirnya si Yuza Speedcoat ini masukin si Rapid Foam. Nah, bedanya apa dengan Gaze Ekiden? Ini cenderung lebih empuk Halls, dan juga dia bouncy, kenyal-kenyal gitu karena menggunakan bahan Quantum itu Halls. Nah, tapi di sini juga dia di bagian depannya ini, nah nih kalian lihat hampir sama sebenarnya, cuman dia agak sedikit keras. Nah, tujuannya ini dia supaya meredam getaran kaki kita, jadi nggak terlalu fokus ke bouncy dan empuknya juga, tapi dia juga nyematin di bagian depannya sini nih agak sedikit dibikin sedikit keras, dibikin lebih padat lagi, karena supaya untuk meredam kaki kita ketika kita berlari atau berjalan cepat di medan-medan trail atau medan-medan yang terjal gitu Halls. Ini berbeda dengan seri-seri Yuza yang lainnya. Seperti nyamannya, Yuza Speedcoat. Speed itu kaki, Goat itu kambing. Tapi beda, Speedcoat-nya ini pakai GOTH. Nah, kalau kambing itu kan goat ya. Nah, mungkin hampir mirip-mirip lah. Jadi kalau kalian lihat nih, nah lihat nih ya ukirannya. Kalau saya sih lebih mungkin ya cenderung ini mirip ke ukirannya si gripnya ini lebih mirip ke kaki kambing Halls. Ya nggak? Setuju nggak sama argumen saya? Kalau setuju tulis di kolom komen ya. Jadi ini ukiran kaki kambing yang ini juga ada maksud dan tujuannya nih. Tuh kalau kalian lihat nih ya, di bagian bawah sama di bagian atas itu gripnya berbeda. Seperti Yuza yang sebelumnya, tujuannya itu adalah atas ini biasanya area-area yang dipakai untuk di medan naik atau tanjakan, untuk supaya kita cangkramnya lebih kuat di tanah atau di bebatuan atau di kerikil. Nah, kalau yang tengah ke belakang ini tujuannya itu untuk pengereman ketika kita lagi turun gunung atau lagi di turunan.
Dan juga si outsole ini ya tentunya menggunakan karet rubber yang tebel banget nih. Tuh kalian lihat nih ya. Tentunya tebel karena sini series trail jadi harus didesain tebel. Kalau tipis ya bukan trail run. Oke, kita timbang di timbangan manual di ukuran 42 ya. Ini sepatu ini mempunyai berat 323 gram. Di kelasnya sepatu trail ini termasuk sepatu ringan Halls karena Yuza Evo, Yuza biasa, Yuza yang tanpa embel-embel dan Yuza Feral itu rata-rata di 350, 340, bahkan ada yang si Yuza biasa itu dia beratnya itu 300 hampir 360 Halls. Jadi kelasnya di series trail ini termasuknya ringan karena mungkin di bagian protek belakangnya ini nggak terlalu tebel, nggak terlalu apa namanya kayak si Yuza Evo dia kan lebih tebel dan lebih keras gitu ya. Itu terus juga mungkin di bagian uppernya ini juga nggak begitu apa namanya tebel si upper mesh-nya itu, jadi cenderung lebih tipis dan lebih ringan. Ini mungkin cocok untuk trail yang cepet ya, apa namanya lari cepet, apa sih bahasanya, pokoknya itulah lari cepet di medan trail. Terus ngomongin soal harga nih sekarang, Yuza Speedgoat ini dibanderol di harga 579.580.000 ya. Nah, tapi kalian nggak perlu khawatir karena di Sportholic ada diskon jadi sekitar 493 ribuan aja. Cukup terjangkau, nggak nyampe 500.000 kalian bisa dapetin sepatu trail run sekece ini. Bisa nggak sih sepatu Yuza Speedgoat ini dipakai untuk lari road race atau lari di medan aspal? Jawabannya bisa. Karena apa? Karena midsole-nya ini support untuk road running, tapi outsole-nya ini dia itu menggunakan karet rubber yang tebal dan lebih cenderung berat. Jadinya menimbulkan efek sepatu ini berat. Dan kalau menurut saya sih kalian lebih eman-eman. Eman-eman tuh apa ya? Sayang lah kalau pakai outsole ini dipakai di road karena ini lebih nanti gampang rusak, gampang aus. Jadi ya eman-eman aja kalian pakai sepatu ini untuk road race. Tapi kalau kalian punya uang nggak masalah juga sih pakai sepatu ini untuk lari di manahan. Silahkan bebas. Mungkin kalian nih yang sudah pernah explore pakai sepatu 910, boleh aja nih tulis di kolom komentar. Silahkan tulis pengalaman kalian menggunakan sepatu 910 atau sepatu apapun terkait trail run, dan mungkin ada keluh kesah apa segala macam, tulis aja di kolom komentar. Semoga nanti kami bisa menjawab atau teman-teman lain juga bisa mengedukasi kalian semua. Oke, mungkin gitu aja. Next mau di review apa lagi? Tulis di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.